Sudah jam 8. Alhamdulillah peserta sudah masuk 22 orang ya. Nah, ini sudah bisa dimulai lah ya. Ini udah 22 orang yang sudah masuk. Mohon maaf, aku mute dulu ya, teman-teman. Oke. Oke, aku mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan lancar ya, tanpa ada kendala apapun. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Femilia Kurniawati. Ya, saya ini diamanahi oleh Mbak Muda sama Pak Andika, mentor kita ya, sebagai PJ kelas reseller batch 7 ya. Jadi ini adalah kelas reseller batch ke-7. Sebelumnya sudah adakan sudah 7. Saya ucapkan terima kasih juga ya. Terima kasih juga untuk para teman-teman rekan pebisnis yang sudah berpartisipasi aktif untuk terselenggaranya acara kelas reseller ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga ya, tak terhingga Mbak Widya di sini ya teman-teman. Jadi beliau ini adalah yang membawahi reseller Amazing Starting, yaitu beliau adalah mentor kita semua. Terima kasih juga tak lupa untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah banyak ya yang mulai masuk. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman, kemarin sudah mau bersedia untuk mengisi Google Form yang sudah kami sebarkan ya. Saya ucapkan terima kasih sekali teman-teman, sangat luar biasa dengan rela, dengan keikhlasan hati mengisi Google Form ya. Dan saya baca itu sangat wow, Masya Allah banget ya. Karena saya dengan membaca respon dari teman-teman semua itu, saya melihat kalau teman-teman semua itu sangat antusias ya. Sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti kelas reseller ini. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, untuk malam ini kita akan mulai materi hari pertama kelas reseller batch ke-7 ya. Ya, jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan catatannya ya, mencatat setiap dari materi yang teman-teman dapat. Karena nantinya kalau misalnya teman-teman tidak dicatat, cuma didengarkan saja, nanti tidak maksimal ya, maksimal hasilnya gitu. Dan juga teman-teman saya harapkan untuk yang tidak berhalangan ya, untuk menyalakan videonya selama kelas berlangsung ya. Nah, jadi selama ke depan kalau tidak berhalangan diharapkanlah menyalakan videonya agar nanti pemateri juga bisa interaktif dengan para pesertanya walaupun hanya dengan bertatap layar ya. Oke. Materi pada malam hari ini adalah tentang mindset teman-teman. Materi pada hari ini adalah tentang mindset, materi yang sangat krusial ya, materi yang sangat krusial karena mindset ini berpengaruh dengan apa yang nantinya tindakan kita untuk mengembangkan suatu bisnis. Atau teman-teman di sini kalau masih reseller ya, mindset kita nanti berpengaruh terhadap action kita nantinya selanjutnya, keputusan kita setelah mengikuti ini gitu. Oke teman-teman, pada malam hari ini materi mindset akan dibawakan oleh seorang bapak ya, bapak dengan 3 orang putri ya. Beliau ini adalah seorang mantan karyawan yang juga pebisnis juga. Beliau juga sebelumnya
sudah melalui berbagai macam pengalaman ya dalam mungkin bekerja maupun berusaha, berwirausaha ya. Nanti beliau akan bercerita dengan lengkap pada kita semua ya. Teman-teman harap untuk menyimak ya, menyimak, semoga apa yang nanti disampaikan oleh pemateri bisa memberikan insight-insight positif untuk teman-teman semua. Oke, saya juga akan membuka kelas reseller ini ya, membuka kelas reseller ini dengan bacaan basmalah. Mari kita buka kelas reseller ini dengan bacaan basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas reseller ini berjalan dengan lancar ya. Semua materi yang disampaikan oleh para pemateri bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa mengambil banyak ilmu ya. Teman-teman bisa mengosongkan gelas, mendapatkan banyak wawasan-wawasan baru yang disampaikan oleh para pemateri. Oke, nggak berlama-lama lagi, saya langsung panggilkan pemateri pada malam hari ini, yaitu Bapak Miko Saputra Wijaya. Ya, monggo Pak, mic dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Femilia. Ngomong-ngomong, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Miko Saputra. Oke, langsung saja untuk memulai materi pembuka di hari pertama ini, izinkan saya langsung masuk ke slide sebentar. Ya, nah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Oke, ya, saya diberi tugas, diberi amanah untuk menyampaikan materi mindset pada malam hari ini ya. Mindset judul utamanya, subnya adalah sebuah fondasi keberhasilan. Oke, jadi sebelum kita mulai perkenalkan, ya tak kenal maka kenalan. Oke. Nah, oke. Ya, perkenalkan nama saya Miko Saputra Wijaya, saya lahir di Semarang 18 September 86. Ya, mungkin ada yang seangkatan ya, atau mungkin ada yang di atas saya. Ya, Saya atau adik mungkin banyak. kelasnya Pak Oke, Miko. siap. Oh, siap Pak Dom ya. Oke ya, saya lulusan alumni peternakan Undip ya, lulus tahun 2008, masuknya 2004. Saya bekerja mulai tahun 2001. Jadi sebelum saya kuliah saya udah kerja ya. Pengalaman saya cukup banyak ya, tapi masih kurang ya. Di pengalaman dalam berbisnis saya juga baru-baru ini saya mengawali karir saya sebagai loper koran ya, loper koran dan pramuniaga itu di Semarang, tepatnya di Rumah Sakit Telogorjo ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari Semarang ya mungkin tahu tempat itu, pasti tahu lah ya. Oke, jadi setiap pagi saya selalu ngambil koran di Gereja Belenduk ya, saya ngirimnya di Semarang Indah. Ya, saya ngopernya setelah saya ngoper, saya paginya kuliah, habis kuliah saya jadi guru les, habis jadi guru les saya jadi OP warnet. Jadi pekerjaan yang 1, 2, 3 ini adalah 3 pekerjaan dalam satu waktu ya teman-teman ya. Ya, atas motivasinya apa tuh? Ya mungkin pengen cepat-cepat nikah ya, ngumpulin buat mahar ya. Oke. Oke, selepas itu saya dapat tawaran kerja, saya jadi supervisor ya, tepatnya pengawas ya, pengawas kandang ayam. Saya pelihara ayam waktu itu di Palembang sekitar 15.000 atau berapa 15-20 ribuan lah kurang lebihnya. Saya juga pernah jadi sales ya, jadi sales. Saya pernah ngalamin posisi jadi yang namanya manajer. Lalu saya juga pernah jadi yang namanya komisaris perusahaan ya, tapi sekarang saya tidak teruskan, saya lepaskan. Dan saat ini saya pebisnis dan lebih juga ke full time daddy ya, nemenin 3 putri saya ya, tumbuh kembangnya mereka kita dampingin. Oke, itu sekilas ya tentang saya. Oke ya. Your mindset is everything, keep it safe ya. Mindset ya. Ngomong-ngomong soal mindset itu apa sih mindset itu? Ya, mindset itu banyak diterjemahkan ya, alam bawah sadar kita, alam pikir kita. Ada juga yang menerjemahkan
prasangkaan baik ya, prasangka kita atas suatu kondisi seseorang atau siapapun itu atau apapun itu. Oke, jadi saya selalu bilang keep it safe. Apa artinya simpan di tempat aman gitu ya? Dari apa? Dari segala sesuatu yang berpengaruh negatif. Oke, karena sangat penting sekali ya agar yang namanya mindset ini tidak tercemar oleh polutan dari luar atau polusi dari luar, apapun itu, cumi-cumi lah atau apapun itulah ya, sesuatu yang kadang mempengaruhi yang bisa merubah pola pikir kita itu lebih berbahaya dari sebuah senjata. Nah, oke, itu kurang lebihnya. Oke, lalu engage in everyday. Jadi latihlah, jagalah mindsetmu itu tiap hari. Oke, jadi ada yang saya ambil sebuah quotes ya, your mindset is a magnet. Jadi pikiranmu itu adalah sebuah magnet ya. Jika Anda berpikir sebuah blessing, berkah, kamu akan menarik keberkahan. Dan jika kamu berpikir tentang masalah, kamu akan menarik masalah. Ya, selalu cultivate good thought ya. Jadi ini selalu berprasangka baiklah kamu ya. Dan tetap positif dan optimis. Nah, ini dia. Ya, kita diminta untuk tetap positif dan optimis. Lalu kita mendapatkan apa yang kita pikirkan. Ya, jadi berpikirlah positif ya. Maka hidup itu akan secara otomatis positif seperti itu. Makanya saya selalu berteman dengan memilih komunitas orang yang selalu positif. Jadi jangan sampai kita diracunin sama orang lain gitu kan untuk hal-hal yang negatif. No. Ya, kita harus tetap milih dengan siapa kita berteman, dengan siapa sih orang-orang yang ada di komunitas kita. Itu sangat penting untuk apa? Menentukan langkah kita ke depan, kesuksesan kita ke depan. Saya berpesan seperti ini, kalau kamu pengen tahu seseorang itu siapa, apa dan apapun itu, lihatlah dari teman-temannya. Nah, itu yang selalu saya pegang sampai saat ini. Ya, jadi penting ya teman-teman ya untuk kita tahu nih kita di lingkungan apa gitu. Oke, next ya. Nah, saya mau cerita nih ya mindset saya. Ya, ketika saya kecil saya ditanya, Mik mau jadi apa gitu kan? Saya pengen jadi pilot gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah tahu kenapa harus pilot. Jadi dulu guru saya itu, saya lupa kalau nggak salah guru SD ya, guru SD itu kalau jadi pilot itu seperti ini. Pilot siapakah yang menerbangkan pesawat gitu kan? Kan ada titik-titik. Jawabannya adalah pilot. Ya, jadi saya melihat itu pilot itu ke sana kemari kelilinglah Indonesia itu kan. Nah, itulah yang membuat saya kepingin ya gitu. Jadi kalau ditanya orang, kamu pengen jadi pilot? Saya nggak tahu pilot itu income-nya berapa. Pokoknya saya pengen jadi pilot aja gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu nggak pernah tahu, saya kok nggak jadi pilot ya. Tapi ternyata mindset saya ini pikiran dulu itu saking kuatnya itu sampai terwujud ya. Terwujudnya seperti apa? Saya waktu itu dikasih posisi, dikasih tugas untuk keliling Indonesia. Jadi setiap hari saya selalu naik pesawat. Saya selalu naik pesawat. Hari ini mungkin saya ada di Medan, besok saya ada di Batam, besok lagi ada di Kalimantan. Ya, Kalimantan ada banyak, ada di Pontianak dan lain sebagainya. Nah, ini saya screenshot dari lini masa Google saya, timeline ya. Jadi saya merasa, oh inilah yang saya inginkan dulu waktu kecil gitu kan. Jadi sebetulnya bukan jadi pilotnya teman-teman ya, tapi adalah sesuatu yang lebih kuat ya untuk apa ya? Apa sih alasan kamu pengen di itu? Nah, itulah why kita ya. Lalu saking kuatnya why, masalah how itu akan menyusul. Jadi rasa alasan kita yang terkuat itu apa? Why-nya kenapanya sih kamu pengen itu? Nah, masalah bagaimana caranya itu nanti menyusul ya. Saya sendiri nggak pernah kepikiran loh. Oh, udah lepas kuliah mau jadi pilot itu udah enggak. Tapi why saya masih ada itu seperti itu. Nah, ini saya merasa oh berarti ini ya praktek dari mindset saya itu ketika saya waktu kecil dulu. Mungkin kalau ditanya apa ya, Mik pengen jadi apa gitu kan, pengen jadi yang lain untuk apa selain pilot ya, karena dulu guru saya menginjeksikan, mengasih masukan ke alam bawah sadar saya, jadi pilot itu seperti itu. Mungkin lain halnya kalau saya mungkin jadi ini nih,
kamu jadi pebisnis, kamu bisa kemana-mana itu. Nah, itu nggak dimasukkan sama guru saya ke pikiran saya waktu itu ya. Yang dimasukkan adalah pilot. Oke, jadi ini penting sekali ya, peran mindset kita ya tetap dalam hal yang positif ya. Mungkin untuk kita yang punya anak-anak saat ini juga hal ini bisa jadi ini acuan ya, bahwa ini ternyata pola pikir anak-anak itu dulu seperti itu gitu ya. Nah, ini saya udah keliling Indonesia di titik-titik merah ini, saya nggak hafal tepatnya di mana aja, pokoknya ke situ aja. Dan saya sekarang berakhir di Tangerang di sini ya teman-teman ya. Saya belum kemana-mana lagi, terutama di masa pandemi ini. Oke, lalu next. Nah, ini adalah foto kenangan ya teman-teman ya. Ini yang ini, foto centil waktu saya jadi OP warnet ini ya. Saya 2 kali jadi operator warnet, pertama di Semarang, kedua di Tangerang. Oke, selebihnya ini foto saya waktu keliling-keliling. Dan ini adalah motor pertama saya di kiri bawah untuk ngeloper koran itu, saya pakai itu. Ya, setiap pagi keliling Semarang ya, nganterin koran-koran. Oke, nah itu kurang lebihnya. Oke, nah kenapa sih harus punya mindset berbisnis? Ya, bukan bekerja di perusahaan besar atau berdagang. Baik bekerja maupun berdagang itu punya keterbatasan dari segi finansial dan waktu. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita kerja otomatis kita harus ikut orang, ya kan? Saya bukan mendiskreditkan sebuah profesi atau apapun itu, tapi ini adalah pengalaman saya pribadi. Ya, ketika saya mau izin, ya ada keperluan keluarga itu rasanya agak beban seperti mana gitu kan ya. Sama juga dengan berdagang. Berdagang pun kalau kita nggak hire karyawan, ya kita akan di situ terus gitu kan, nungguin dagangan kita seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah hal utama yang menjadi pembeda mau apapun itu adalah sistemnya. Itu. Nah, ya. Nah, ini adalah gambaran singkat ya, dagang sama bisnis. Oke, pedagang itu fokusnya cari margin. Ya, contohnya adalah misalkan nih saya jualan pisang ya teman-teman ya. Saya jualan pisang, saya cari margin. Jadi modal saya berapa, tak tambahin margin. Margin itu dihitung dari biaya operasional dan lain sebagainya. Plus keuntungan yang mau saya dapatkan berapa, saya tambahkan di harga pokoknya. Nah, itu akan jadi margin saya. Itu saya berarti seorang pedagang. Lalu bedanya dengan pebisnis apa? Pebisnis itu dia bisa tidak hanya margin yang dia cari, tapi dia bisa melipat gandakan margin yang dia inginkan melalui apa? Melalui banyak hal. Salah satunya adalah diversifikasi produk. Diversifikasi produk itu bisa jadi yang teman-teman lihat itu ada banana juice, dari modal 2.000 pisang dibikin jus pisang, dikasih kemasan, dikasih stiker dan lain sebagainya. Nah, di sini marginnya berkali lipat. Nah, ini adalah salah satu pola pikir pebisnis. Mindsetnya pebisnis seperti ini. Nah, setelah dia berhasil dengan satu produk, dia pasti akan bikin diversifikasi produk lain. Misalkan dari satu produk pisang sudah jadi jus. Besok lagi pisang akan jadi keripik. Keripiknya dikasih coklat, rasa coklat, ada rasa stroberi. Jadilah keripik pisang yang dari teman-teman ya. Nah, bisa jadi apa? Sale pisang dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang pebisnis sudah berhasil dengan bisnisnya dia pasti akan mikirin, saya mau buka cabang di kota mana ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Saya mau merekrut siapa ya? Saya mau buka apa ya? Franchise ya? Ada nggak orang yang saya amanahi di sana ya, yang bisa jadi kepercayaan saya? Nah, itu adalah pola pikir atau mindset-nya dengan seorang pebisnis. Nah, tentu saja di sini baik mau jadi pedagang maupun bisnis itu berhubungan dengan sebuah sistem. Nah, sistem apa yang dimaksud? Nah, ini teman-teman ya. Oke. Nah, sistem itu bernama MLM gitu ya. Nah, tapi jangan salah dulu ya. Jangan diterima sebagai sesuatu yang negatif dulu ya. Saya dulu antipati sama yang istilah MLM. Mungkin dari teman-teman ada yang anti juga sama yang istilah MLM ya. Tapi saya melihat selama pengalaman saya bekerja, MLM itu ada 2. Pertama itu multi level manajerial, yang kedua multi level marketing. Ya, nggak jauh-jauh dari itu. Ya, intinya Anda mau dimanapun itu ada sebuah sistem yang itu menyatakan strata atau struktur organisasi, itu pasti ada. Dan itu selalu berjenjang dari tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Oke, kita masuk ya.
Oke, kita mulai nih. Nah, ini adalah MLM ya, multi level manajerial. Nah, ini yang saya pelajarin berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Oke, sebagai contoh teman-teman ya, paling bawah adalah staff. Staff itu biasanya tanggung jawabnya ya itu dikasih pekerjaan, selesaikan, yuk masuk jam sekian, pulang jam sekian, dah. Tidak ada tanggung jawab lain-lain selain apa yang dikasih atasannya untuk diselesaikan. Ya. Dan umumnya staff ini dia terimanya UMR, ya teman-teman bisa perhatikan, ya baik itu UMR ini jangan salah, ada UMR setara SMA, UMR ada setara S1, bahkan staff pun ada yang dari level S1 pun juga ada, gitu ya. Oke, lalu di atasnya staff itu dia pasti ada pengawasnya atau supervisornya. Nah biasanya dia membawahi beberapa ya. Saya sendiri pernah membawain sampai 100 orang kurang lebih, ya langsung direct gitu ya. Nah, puyeng juga ngurusin orang sebanyak itu sendirian. Oke, tapi bagaimana dari segi income? Biasanya income-nya itu income yang di bawahnya ditambah 50%. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Saya suka sekali ngecek apa yang diterima sama di tim saya ya. Karena saya juga bagiin gaji mereka, saya juga tahu gaji saya. Kadang saya kalau iseng saya ngecek gaji orang di atas saya. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini supervisor. Nah, supervisor ini dia pasti bertanggung jawab. Ada atasannya lagi ya, kita katakanlah manajer. Nah, manajer ini ya biasanya adalah orang-orang yang dipilih memenuhi standar kualifikasi dari perusahaan. Yang dia terima biasanya berapa? 2 kali UMR. Jadi gajinya 2 kali staff. Kurang lebihnya teman-teman ya. Oke. Nah, lalu di atasnya manajer ada general manager lagi. Nah, dari general manager ini ya biasanya dia terimanya 4 kali UMR atau lebih. Ya, tergantung perusahaannya bergerak di bidang apa. Di atasnya itu masih ada lagi karena layar saya yang terbatas ya. Jadi di atas GM ini ada yang namanya direktur. Ada direktur, ada lagi CEO, Ya, Miftah. direksi ya, dewan direksi. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan multi level managerial. Jadi MLM gitu kan. Nah, apa poin yang ada di sini? Poin yang ada di sini adalah income teman-teman ini udah ditaker, udah ada standarnya gitu loh. Berdasarkan apa? Kalau teman-teman di level staff, berarti ya standarnya aturan pemerintah, ikutin UMR gitu kan. Nah, untuk atasnya itu menyesuaikan biasanya seperti itu. Nah, ini multi level managerial, hampir semuanya seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Oke. Nah, saya sempat di fase ini beberapa tahun lah, lumayan lama ya. Oke. Selanjutnya adalah, nah, saya dulu selama kerja saya iseng teman-teman ya. Ya, jadi jam kerja saya masuk, saya tidur itu saya hitung. Ini kurang lebih dalam 1 minggu teman-teman. Ya, dalam 1 minggu ya, yang hitam ini adalah jam tidur saya. Yang abu-abu itu saya jam siap-siap, termasuk jam sholat ada di sini, mandi dan lain sebagainya, beres-beres. Yang kuning ini saya lagi di kendaraan, saya selalu bawa motor teman-teman ya. Saya selalu bawa motor. Nah, yang pink ini waktu untuk keluarga ya. Biasanya libur di hari Minggu. Oke, yang biru ini adalah waktu saya bekerja. Ini inisial perusahaan saya bekerja ya. Ini teman-teman ya. Saya bekerja selama 1 minggu. 1 minggu itu jam kerjanya kurang lebih 168 jam. Ya, dari 168 itu saya gunakan 50 jam itu buat bekerja. Nah, dan yang hijau ini adalah jam saya untuk melakukan bisnis. Ya. Nah, jadi saya adalah tipikal orang yang nggak bisa diem, nggak terima, maksudnya gimana ya? Bukannya nggak puas ya atas apa yang saya terima. Cuma pengen aja, penasaran gitu ya. Pengen ngetes kemampuan diri saya, kalau saya jualan bisa dapat berapa, ketika saya berbisnis saya bisa dapat berapa banyak, seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya adalah dalam 50 jam saya bekerja selama 1 minggu atau 214 jam selama 1 bulan kurang lebihnya, ya itu saya cuma terima sekitar segini, 7,340.000. Yang mana kalau dibagi per jam saya kerja, itu saya cuma digaji Rp34.253. Nah, ini kalau saya bekerja, ini takarannya segini. Ini gaji saya terakhir ya, teman-teman ya. Nah, tapi ketika kita berbisnis, ya, saya hanya pakai waktu itu sekitar 28 jam waktu dari 1 minggu itu ya, atau 1 bulan 120 jam, itu target saya menghasilkan adalah 13 juta kurang lebih. Nah, ini
itu di dalam per jam saya dibayar Rp108.332. Nah, ini adalah hitung-hitungan saya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang masih mungkin bekerja, coba iseng-iseng pakai cara saya ini. Saya di per jam itu digaji berapa ya gitu ya. Nah, coba cek, tanyakan atau mungkin cek suaminya ya. Lalu pertanyaan gini, setimpal nggak apa yang diterima dengan apa yang diberikan, dengan apa yang dikorbankan. Gitu. Nah, biasanya ketemu apa ya, benang merahnya di sini gitu kan. Dan ini selama saya bekerja, ya hitungan karir saya ini melesatnya cepat. Saya naik jabatan kurang lebih 2-3 kali. Ya tapi naik gajinya cuma segini nih, gitu kan. Nah, itu kurang lebihnya teman-teman ya. Nah, ini yang tool analisa saya pada waktu itu untuk menganalisa seberapa mahal harga diri saya ya dihargain sama perusahaan waktu itu. Oke. Nah, lanjut yang MLM yang kedua, itu namanya adalah multi level marketing, teman-teman ya. Nah, ini yang beneran full jualan. Artinya apa? Ini yang saya lihat juga ya, reseller ya. Ketika yang di paling bawah ini adalah reseller. Teman-teman mau jualan apapun ya, mau di bisnis manapun yang ujung-ujungnya jualan, itu berawal dari reseller. Reseller. Nah, apa yang didapat dari reseller gitu kan? Nah, reseller ini biasanya dapatnya komisi, gitu ya. Artinya apa? Semakin banyak yang kita jual, margin yang banyak itulah yang akan kita dapatkan. Ya, itu untuk di posisi reseller. Tidak ada dapat lain apa-apa selain yang namanya komisi. Nah, ini juga yang saya lihat di bisnis ini teman-teman ya. Oke, untuk reseller pun sama berlaku, namanya sharing bonus. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah di atasnya lagi itu leader ya. Nah, leader ini beda lagi, dapat komisi penjualan langsung plus dapat bonus. Oke. Nah, ini leader atasnya yang di atasnya reseller, ya kan. Nah, kalau leader atasnya lagi, dia biasanya ada tambahan royalti. Jadi bonus selain dapat margin dari penjualan, dapat bonus, dapat royalti juga. Nah, itu kurang lebihnya seperti ini, ya, hampir sama. Jadi semakin besar penjualannya, komisinya makin besar, bonusnya juga nambah, royaltinya pun juga dapat. Nah, leader di atasnya juga sama. Yang membedakan adalah persentasenya. Ini yang perlu kita ketahui dalam sebuah bisnis. Ya, kita harus tahu sistemnya teman-teman ya. Nah, ini adalah dua bisnis MLM ya, multi level managerial sama multi level marketing. Yang satu karyawan, yang satunya berdasarkan penjualan. Oke. Nah, sama-sama punya sistem jaringan, tapi salah satunya tuh nawarin income sesuai dengan kerja keras kita. Kira-kira mau pilih mana? Nah, boleh ya saya lihat apa di chat. Pilih mana kira-kira tuh? Nah, ya. Yang besar. Nah, pilot yang dibayar mahal, apa lagi nih? Yang besar ya, betul ya. Ya, udah pasti kita akan pilih yang besar ya, teman-teman ya. Oke. Next. Nah, ini teman-teman. Saya pernah baca sebuah poster yang ini sangat menggelitik hati nurani saya gitu kan. Logika saya jalan di sini nih. Ya. Pertama berdasarkan perhitungan, kedua saya ngelihat poster ini nih. Poster ini benar-benar membangunkan saya gitu kan. Jadi artinya ini, your salary, gajimu ya adalah suap ya yang mereka berikan kepadamu untuk melupakan mimpi-mimpimu. Nah, dengan karikatur seperti ini saya berpikir seperti ini teman-teman ya. Katakanlah ini adalah saya yang lagi bekerja ikut orang dan di piring ini adalah gaji saya. Semakin saya nikmatin itu tanpa sadar, ini adalah perusahaan ya mempekerjakan saya, motong sayap-sayap saya, dan ini akan dipotong habis sampai usia 55. Artinya apa? Ketika kita semuanya pensiun, kita mau terbang itu udah nggak bisa. Bukan terbang dalam arti sesungguhnya ya, tapi ini adalah sebuah kiasan. Artinya apa? Kita mau usaha itu agak
aduh udah nggak punya sayap, harus numbuhkan sayap lagi biar bisa kita usaha lagi. Nah, itu yang apa ya, ironi buat saya teman-teman ya, untuk waktu saya bekerja dulu udah gede, bayar murah gitu kan, dan saya dengan resiko seperti itu. Oke. Nah, lalu saya bertemu dengan Nuskin ya bersama istri. Kenapa Nuskin menjadi pilihan yang terbaik? Nah, perlu digarisbawahi, ini adalah pengalaman dari kami pribadi ya, terutama dari saya pribadi ya. Ini adalah insight yang saya dapatkan. Nih ya. Nah, kenapa sih ini jadi pilihan yang terbaik gitu kan? Tadi awalnya saya berpikir paling juga sama aja gitu kan. Tapi ternyata ini beda teman-teman. Nah, oke. Nah, pertama itu adalah teknologi yang dipatenkan dan dimonopoli. Apa itu? Yaitu edge lock ya. Saya bercerita sedikit di sini teman-teman ya. Jadi Nuskin ini dia itu beli sebuah perusahaan namanya LiveGen. LiveGen Technologies. LiveGen ini isinya adalah para ilmuwan, scientist, ya, peneliti. Mereka tuh meneliti apa? Tentang yang namanya apa? Genetika. Nah, lalu apa hubungannya dengan edgelock? Edgelock ini adalah brandnya yang ditemukan ya. Apa itu? Bahwa manusia itu masalahnya tuh cuma satu ketika bertambahnya usia, itu adalah aging. Aging itu penuaan. Nah, penuaan ini ternyata bersumbernya dari mana? Teman-teman mungkin merasakan ya, semakin bertambahnya usia, fungsi dari tubuh kita tuh makin lama menurun, uban memutih gitu kan ya. Lalu udah mulai pikun gitu kan. Kadang lupa alamat pulang gitu kan. Yang paling parah jangan sampailah lupa sama anak istri kita itu ya. Nah itu dia. Nah, ternyata yang namanya masalah di aging penuaan itu ternyata di genetika. Jadi intinya seperti ini. Jadi para peneliti menemukan bahwa ekspresi genetika dalam sebuah genetika itu, kalau teman-teman melihat itu kan ada rantai DNA ya, ada DNA. Nah itu mulai ekspresinya itu mulai memudar. Nah seiring dengan memudarnya itu ya, masalah-masalah aging atau penuaan itu terjadi. Kalau orang Jawa bilang penyakit tua lah, itulah dia sering dikatakan seperti itu. Nah ini ternyata sumbernya dari genetika ini. Nah atas dasar temuan ini ya, itu teknologinya itu langsung dipatenkan. Artinya apa? Nggak boleh ada orang yang niru. Sampai saat ini saya belum nemu perusahaan yang hampir sama dengan Eslok ini, nggak ada. Ya, nggak ada teman-teman. Dan satu lagi udah dipatenkan, ini monopoli lagi tuh. Artinya apa? Ya satu-satunya yang jual ya cuma si Nuskin inilah. Nah, ini yang menjadi eye catching, menarik buat saya. Oh, ini unik ini, lain daripada yang lain. Gitu. Jadi otomatis tanpa saingan gitu kan. Oke, nah itu yang pertama. Nah, lalu yang menarik ya, insight saya adalah anti aging itu bisnis sepanjang masa teman-teman. Ya. Termasuk di dalamnya itu apa? Kesehatan sama kecantikan ya. Karena ini perempuan saya kecantikan ya, kalau cowok kegantengan mungkin ya. Seperti itu. Ya, jadi ini sepanjang masa. Ini di sebelah kanan, ini ada foto wanita ya, ini bukan istri saya ya. Ini adalah pemeran White Snake Legend, jadi siluman ular putih ya. Waktu mungkin kalau teman-teman tahu ya, kita seumuran berarti ya. Ini film tahun 90-an kurang lebih. Pemerannya ini awalnya seperti ini nih ya. Dan sekarang di 2015 ini dia wajahnya. Nah, itu teman-teman bisa cek gitu kan. Bisa googling ya. Ternyata beliau ini juga distributornya Nuskin juga gitu kan. Nah, dari dia pemakai produk dan makin yakin loh. Ternyata ya dia sebagai lead by example, jadi memberikan kepemimpinan dengan dia terjun duluan, dia ngicipin duluan, gitu kan. Produknya emang saya pemakai produknya dan hasilnya ini gitu loh. Nah ini, itu ya. Nah itu insight saya yang kedua. Ya kenapa memilih Nuskin? Nah ini satu lagi nih yang luar biasa ini teman-teman ya. Sebelah kiri itu adalah seorang istri yang dulunya sering ditinggal pergi sama suaminya keluar kota tuh ya. Itu. Nah, yang sebelah kanan, wah itu beda. Usia 29 sama 33 tahun. Saya yakin setiap lelaki akan memilih yang sebelah kanan daripada sebelah kiri. Gitu ya. Nah, ini adalah satu contoh transformasi, teman-teman ya. Nyata gitu loh. Apalagi saya menjadi saksi hidup dari orang yang ada di foto ini.
Saya kaget waktu itu bangun tidur, kok wajahnya tambah glowing, saya pikir pakai apaan gitu kan. Udah nggak zaman ya teman-teman, sekarang kita pakai susuk ya. Nah, susuknya itu adalah susuk dari Eslog itulah yang bikin seperti ini gitu. Saya sama ingat yang ini cuma pakai lipstick dah itu aja, sama nambelin alis aja itu kan ya. Nah, itu yang pasti saya lihat tambah glowing gitu. Nah, ini oke ya. Kita lanjutkan. Oke, teman-teman. Yang ketiga adalah leverage your income with velocity. Teman-teman, di sebelah kiri ini adalah contoh screenshot ya dari aplikasinya ya untuk ngecek komisi ya. Saya biasa ngecek juga di sini. Oke. Jadi tingkatkan income Anda ya dengan velocity yang memberikan daya ungkit kesejahteraan Anda dan keluarga. Daya ungkit ini maksudnya apa? Jadi semakin kita kerja, kita hasilnya dapat banyak. Ini beda sama di kantor ya teman-teman ya. Saya pernah bilang sama bos saya ini, bos saya pengen gaji 2 kali lipat, saya kerja 2 kali lipat ya, 16 jam kerja gimana? Ya nggak bisa Pak gitu. Nah, itu kalau manajer itu cirinya seperti itu salah satunya. Nah, di sini kita semakin omset makin tinggi, dapat bonusnya makin besar. Ini adalah salah satu contohnya, namanya ini adalah building bonus teman-teman. Nanti akan dijelaskan dengan orang yang mengajak dengan leadernya teman-teman ya. Dia akan menjelaskan ini. Inilah uang besarnya itu ada di sini. Saya kemarin sempat baru itu juga baru lihat ini. Oh, lihat apa itu? Oh, ternyata lumayan juga ya. Nah, ini dia. Nah, makanya saya semangat nih buat dukung istri lah di bisnis ini kan. Ternyata ini kekuatannya yang memberikan dampak pada orang-orang sekitar kita. Ya, leverage memberikan daya ungkit berdasarkan apa? Omset kita. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah insight saya yang keempat. Nah, reward yang teman-teman dapatkan itu udah termasuk sama pasangan, teman-teman. Nah, apapun tantangannya, Anda tetap dapat reward bersama pasangan. Nah, contohnya adalah bapak yang di sebelah kanan nih, di foto ini sama ibu ini. Nah, ini dulu yang ngajakin sama istri saya ini waktu itu. Nah, ini fotonya diambil di Jepang. Jadi kalau teman-teman cek di bisnis yang lain ya, saya tidak tahu ya bisnis apa aja, cuma baru kali ini saya nemuin bisnis kita capai target nih, ada omset nih, dapat tiket jalan-jalan, udah sama pasangan gitu. Nah, kebetulan nih teman-teman, tahun ini rewardnya coklat. Karena nggak jadi ke Turki, kita diganti cash, seperti itu, ya. Dan case ini ya buat kita lumayan gitu kan ya. Nah, karena apa? Dapatnya ini berdua. Gitu. Saya pernah di bisnis yang lain ya, mainan ya, bisnis mainan itu diberikan reward 1 kali. Jadi siapa yang terdaftar itu. Di bisnis yang lain itu juga sama, 1 kali juga. Saya ada beberapa kali bisnis, pokoknya yang terdaftar, dia capai omset dapat reward ya. Yang dia dapat ya cuma ya buat dia sendiri, nggak dapat sama pasangan. Kalau mau sama pasangan sama ikut, ya you harus omset 2 kali lipat atau minimal 75%, nambahin lagi lah, aku diskon lagi lah 25%-nya. Jadi kamu bisa dapat 2 tiket. Nah, ini adalah insight saya yang keempat gitu. Ini lain daripada yang lain dan saya nggak pernah nemu yang seperti ini, ya. Oke. Nah, bertumbuh berkembang bersama komunitas yang positif. Nah, ini teman-teman, ini foto waktu kita ada di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Ketika teman komunitas itu rasanya kayak keluarga. Di sini kita saling support satu sama lain gitu ya teman-teman ya. Kamu kekurangannya apa? Kita belajar sama-sama. Jadi kalau pas ada sharing juga sama-sama. Ya, Zoom meeting kita juga sama-sama seperti itu. Nggak ada istilahnya kita kita sikut kanan kiri, itu nggak ada di sini teman-teman ya. Kita di sini bertumbuh, berkembang bersama komunitas yang positif. Oke, itu yang saya lihat ya, insight saya yang kelima. Nah, full support dari para mentor teman-teman di sini. Nah, full supportnya bisa dalam wujud banyak hal ya. Bayangin teman-teman ya, untuk punya mentor bisnis, ya saya pernah punya teman, dia bisnis dari frozen, dia jualan cireng, makanan beku lah seperti itu. Suatu ketika dia nanya ke saya, dia konsultasi tentang pembukuan gitu kan. Ya saya jelaskan. Lalu beberapa bulan kita nggak kontak, saya main ke rumahnya, dia cerita, saya habis bayar loh. Bayar apa? Training untuk bisnis. Bisnis yang ini? Iya gitu. Habis berapa?
dia bilang 3 bulan itu kurang lebihnya itu hampir 40 jutaan. Jadi sebulannya itu 10 juta. Itu cuma buat dikasih portofolio, oh kamu harus begini, 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 begitu, begitu. Itu benar-benar itu 8 juta. Coba jasa konsultasi lah kurang lebihnya. Jadi kayak punya guru privat, tapi ini khusus untuk bisnis. Itu 8 juta. Nah, di sini nggak ada bayar-bayar seperti itu. Ya, ketika Anda dipepet sama mentornya, ayo kamu harus bertumbuh, berkembang seperti ini, kamu ikutin rule of the game-nya gitu kan. Maka targetmu, goalmu itu akan tercapai. Nah, kita hanya tinggal ngikutin apa kata mentor kita gitu di sini. Dan ini nggak ada mentor, kamu bayar saya dong, gitu. Nggak ada. Ini tarifnya ini nggak ada. Nah, itu salah satu yang saya rasakan di bisnis ini teman-teman ya. Oke, nah yang ketujuh. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nih siapa beliau. Ya, sekilas ya, saya tadinya itu nggak tahu kalau beliau ini itu adalah bisnisnya di Nuskin juga teman-teman. Jadi sebelum saya di Nuskin sama istri, jadi saya udah kenal beliau dari yang namanya Magnet Rezeki itu di tahun 2014-15an. Itu dari Telegram. Dan ilmunya itu adalah bagaimana tentang rezeki, menarik rezeki lah, apa sih yang membuat rezeki enggan datang kepada kita. Pokoknya ada banyak poin yang akan kita pelajari di sini materinya. Nah, tahun 2019 ternyata saya di info sama istri saya itu ada Pak Nasrullah gitu kan. Pak Nasrullah yang mana nih? Itu yang Magnet Rezeki. Masa sih gitu kan. Nah, waktu itu saya ke kantor Nuskin, saya pikir nggak percaya, saya semangat kan, ngelihat beliau beneran nggak ini? Ternyata beneran. Beneran, ini yang orang yang saya dengarkan ketika di Telegram, gitu kan. Nah, dari foto ini, kita waktu itu dapat undangan makan-makan nih, itu di rumah makan di Depok ya kurang lebihnya. Kalau saya nggak salah itu ya. Nah, udah habis makan, dibayarin, dikasih buku lagi. Udah gitu bukunya ada tanda tangan. Nah, nilai lebihnya lagi teman-teman ya. Nah, beliau ini sering bagi-bagi voucher ya untuk apa? Untuk pelatihannya beliau. Yang lain bisa bayar jutaan, kita bisa didiskon 25% lah, 10% lah gitu. Atau mungkin yang diskon yang lain. Pokoknya luar biasa sekali. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ternyata ini di atasnya kita itu ada Pak Nas inilah. Ya, Ustadz Nasrullah ini beliau yang menjadi salah satu mentor kita di atas itu. Nah, kita bisa konsultasi gratis, ya, dapatkan ilmunya gratis. Nah, dengan catatan ya teman-teman ya, kita harus bisa menunjukkan prestasi dulu, ya, bisa makan satu meja sama beliau tuh, udah bisa nyulik beliau, ngobrol sepuasnya, foto, tanda tangan apa aja dah, asal jangan dibawa pulang, dimarahin sama istrinya nanti. Ya itu ya. Nah itu kurang lebih ya insight saya yang ketujuh ya ini ya. Oke. Lalu lanjut lagi teman-teman ya. Oke, lalu saya sering ditanya nih teman-teman ya, Pak, apakah mindset aja sudah cukup gitu? Ya jawabannya ya nggak mungkin lah. Mindset aja nggak akan cukup gitu kan. Kita perlu yang namanya apa ini? Ya ini ya teman-teman ya. Kita perlu yang namanya skill set. Nah, apakah itu? Nah, skill set ini adalah sesuatu yang kita terjemahkan skill, kemampuan kita. Nah, kemampuan ini itu sebetulnya dalam arti global. Cuma di sini saya bikin sesuatu yang simple, saya bagi jadi dua. Skill itu cuma ada dua, hard skill sama soft skill. Nah, hard skill ini itu adalah ilmu bagian teknis kita. Soft skill itu adalah sesuatu untuk pengembangan diri. Contoh, ketika dalam berbisnis, salah satu hard skill-nya adalah Anda bisa menggunakan Zoom. Satu. Kedua, Anda bisa pakai handphone. Anda bisa pakai Facebook. Anda bisa pakai Google. Anda bisa browsing. Anda bisa pakai kalkulator buat ngitung komisi. Nah, hal-hal seperti ini disebut dengan hard skill. Nah. Oh, sama satu lagi. Salah satu contoh hard skill yang penting juga adalah tentang product knowledge. Ya. Jadi kita tahu tentang produk itu isinya apa. Misal ya teman-teman mau jual home spa, Lumi Spa, Galvanic Spa. Teman-teman harus tahu itu kamu jual apa. Kamu harus bisa menyampaikan informasi yang kamu ketahui, ilmu itu kepada lawan bicara kita, ditransfer. Dari situ ketika memahami, terjadilah penjualan. Nah, intinya adalah menyampaikan informasi itu.
Ya, ini ada salah satu contoh hard skill dalam bisnis kita. Nah, lalu soft skill-nya apa? Nah, soft skill itu sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan diri salah satunya, bukan dengan hal-hal non teknis ya, bahasa gampangnya seperti itu. Salah satu contohnya adalah leadership ya. Bagaimana kita bisa memimpin tim itu termasuk salah satu contoh soft skill. Yang paling gampang adalah komunikasi. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain, itu juga masuk loh yang namanya soft skill. Seperti itu. Lalu ada yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas ini bagian dari soft skill. Itu seni gitu. Lalu bagaimana Anda menyelesaikan sebuah masalah, itu juga masuk bagian dari ini. Lalu ada storytelling. Storytelling apa? Dongeng. Anda bercerita kepada orang lain. Mungkin bahasa digital marketingnya adalah kepo writing, bukan copywriting ya. Copywriting kan udah umum nih. Ini kepo writing. Jadi Anda bercerita, misalkan saya bercerita nih, wah alhamdulillah ya ada alat ini nih bisa bantu saya kerja saya lebih enak nih. Nah, lalu orang yang nonton pasti nanya, Pak itu apaan ya Pak ya? Belinya di mana? Terus kelebihannya apa aja? Nah, pasti akan ada yang seperti itu. Nah, itu juga jadi salah satu teknik dalam jualan di Facebook. Seperti itu. Oke, nah ya. Nah, oke teman-teman. Siap. Nah, ini dia. Ya, pentingnya mindset ya. Your mindset will project into reality and creates your destiny. Apa itu? Ya, jadi mindsetmu itu dia akan memproyeksikan menjadi sebuah kenyataan. Dan itu akan menjadi takdirmu gitu loh. Nah, ini kenapa pentingnya kita punya mindset yang positif. Kenapa kita harus berpikir positif dan itu harus kita lakukan setiap hari. Oke. Dan mohon izin saya untuk menampilkan sebuah video. Saya stop dulu. Oke, yang berhubungan dengan mindset. Oke ya, teman-teman ya. Ini belum pada ngantuk kan ya? Mantap. Oke, udah muncul ini ya. Saya play ya. 1, 2, 3. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. Many people don't realize with their words, they're cursing their future. Every time you say, I never get any good breaks, you just cursed your life. I'll never be able to afford that nice house. No, stop cursing your future. Sometimes the enemy doesn't have to defeat us, we defeat ourselves. Pay attention to what you're saying. Are you blessing your life or are you cursing it? Oke, nah itu dia sebuah video penutup dari saya tentang materi mindset. Ya, kenapa kita harus berpikir positif, bertindak positif, karena itu akan menentukan kepositifan dalam hidup kita. Oke, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Ya, saya kembalikan kepada Bu Femilia, moderator. Silakan. Oke, terima kasih Pak Miko, sharingnya luar biasa, sangat detail dan jelas sekali ya. Beliau menjelaskan materi mindset ini. Nah, ini masih ada waktu 10 menit teman-teman. Kita buka sesi pertanyaan sebentar ya, nggak apa-apa ya. Nah, yang mau bertanya langsung ke Pak Miko, monggo dipersilahkan. Bisa langsung di-unmute mic-nya ya teman-teman. Atau mau di chat di kolom chat juga boleh. Monggo, masih ada waktu 10 menit. Kita manfaatkan untuk tanya jawab saja. Santai ya. Ya, silakan teman-teman ya. Kita masih ada Monggo 10 menit. bertanya, bisa langsung Chat di-unmute. boleh.
Oh ya, untuk materi ini saya rekam dan nanti akan saya upload di YouTube. Ya, teman-teman bisa replay ulang atau mungkin yang terlambat bisa menyaksikan dari awal kembali. Oke, siap. Ini pada diem semua saking terseponanya atau gimana ya? Jangan-jangan ketiduran ini. Aduh, saya nggak enak nih. Oh, ini Dong, Mbak. Mbak Desi, turu. Wah, ketiduran ya. Oke. Ya, nanti videonya di-share di grup ya, Mbak. Ya, saya share videonya di grup nanti. Yuk, ada yang mau ditanyakan materi seputar mindset? Mungkin teman-teman pernah ada pengalaman ya, pengalaman pribadi mungkin. Nah, bisa di-share-kan. Mungkin nanti Pak Miko bisa memberikan apa ya, masukan atau jawabannya gitu. Aku dong, aku. Silakan. Nah, gini, untuk mindset ini kan masing-masing orang kan berbeda ya, Komiko ya. Kita seperti ini, orang lain seperti itu gitu. Nah, aku juga kan pernah kerja lah gitu ya di posisi staff gitu. Nah, saat misalkan aku sharing tentang mindset ini, tentang bahwa mencari uang itu enggak yang harus kantor dengan gaji sekian, kalau misalkan kita bisa dapat yang lebih besar dan lebih fleksibel, kenapa enggak? Nah, itu tuh masih banyak pihak-pihak yang kontra gitu kan ya, dengan menyalahkan, kamu juga dulu kerja gitu, kamu juga dulu menerima gaji gitu, kok sekarang kayak mendisedifikasi pekerjaan itu. Sebenarnya kita bukan mendisedifikasi ya, cuman ngasih tahu bahwa iya memang dulu saya menjalani ini, tapi sekarang tuh mau ngebuka gitu ya, mau ngebuka mindset teman-teman bahwa ada jalan yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu tuh cara menghadapinya gimana kok, dan apakah mindset itu seperti iman, naik turun gitu. Jadi kadang mindsetnya bagus, terus nanti beberapa hari mindsetnya berubah lagi, apakah seperti itu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ya. Ini yang saya alamin dulu. Nah, ketika saya nggak ada yang salah kalau dengan bekerja. Saya tadi dari tahun berapa? 2001 sampai 2019. Berapa tahun? 15 tahun saya kerja. Ya, saya ikut orang. Ada yang salah? Nggak ada. Kenapa? Karena waktu itu saya masih kosong. Artinya apa? Saya belum tahu dunia kerja itu seperti apa. Dan memang semua orang suka nggak sih kalau dikasih kepastian gitu kan? Nih, saya kasih kamu kepastian 10 juta sebulan. Dah, kamu tenang aja, kamu ikutin tugas, nggak usah macam-macam, selesaikan tugasmu. Enak kan? Nah, sesimpel itu. Senikmat itu orang yang udah punya kepastian akan berapa yang dia terima dalam setiap bulannya. Nah, ini yang perlu kita aware, kita waspadai, kita sadari. Mau sampai kapan? Nah, saya sendiri di puncaknya dulu ya. Dulu gaji saya itu pertama kali kerja adalah 300.000. 300.000 buat ngelamaran gadis seorang, saya nggak boleh. Nanti dulu. Itu kan masih itu nggak bisa ya seperti itu. Jadi memang nggak ada yang salah dengan bekerja. Saya dulu bekerja pertama untuk cari pengalaman, kedua saya juga ngumpulin modal. Pada puncaknya adalah pada saat hitung-hitungan tadi. Lalu ketika saya juga belajar di komunitas yang positif, komunitas entrepreneur, saya belajar dari insight-nya mereka gitu kan. Lalu saya memakai bajunya mereka, mencoba memakai bajunya mereka, artinya gini, bisa nggak saya seperti mereka seperti itu? Kalaupun bisa, caranya bagaimana? Nah, leader saya itu memberikan cara seperti ini. Ketika Anda mulai bisnis, kamu udah ada penghasilan tetap, jangan kamu tinggalkan dengan bahasa gampang itu, jangan sampai lu mati konyol dah. Artinya apa? Anda harus punya teknik gitu. Nah, teknik ini yang sering saya gunakan seperti ini. Ketika dulu saya bekerja, ya gaji saya segitu, saya usahakan untuk nabung. Saya untuk nabung, ya, dan saya meminimalisir yang namanya hutang. Oke, ya. Jadi saya benar-benar ngepas banget hutang. Untuk apa? Untuk saya ketika saya meninggalkan pekerjaan, saya nggak punya beban utang. Karena utang itu sungguh buat apa ya? Menghinakan buat saya. Terlebih sama utang kartu kredit. Dulu saya punya pemikiran begini, daripada saya pinjam orang, saya malu, mending saya pinjam ke kartu kredit aja lah, nggak malu. Toh yang tahu cuma saya sama yang di atas, kalau itu utang saya. Tapi ternyata juga bukan solusi. Jadi pada satu titik,
saya harus ambil langkah, saya harus bakar kapal di belakang nih. Caranya gimana? Saya harus punya sekoci. Nah, caranya begini teman-teman. Ya, saya memberikan contoh kepada mereka bahwa saya bisa kok, ya. Tapi dengan cara yang elegan, gitu kan? Ini katakanlah penghasilan saya ketika saya bekerja. Ini penghasilan saya ketika berbisnis. 100%, ini mungkin 25%. Ini itu nggak akan bisa lebih tinggi secara signifikan. Tapi yang ini bisa naik turun dengan signifikan. Nah, ini yang saya mainkan. Artinya apa? Bisnis saya harus bisa menghasilkan minimal itu setengah dari gaji saya atau 75% dari gaji saya. Baru saya bisa ambil resign. Nah, dan teknik ini yang saya gunakan untuk mencontohkan mereka. Awalnya saya resign kerja, saya juga jadi tukang nyinyir sama teman-teman di kerjaan. Gitu. Karena apa? Setiap kali saya jualan, nggak pernah laku sama mereka. Nah, ini yang salah dari saya, pola pikir saya. Kenapa? Saya baper kalau jualan. Nah, itu yang bukan contoh yang baik. Ya, nggak ada pembeli yang PHP. Yang ada adalah penjualnya yang baper. Nah, itu yang perlu kita sadari. Nah, seiring dengan penolakan dan kebaperan seperti itu, PHP-an, saya udah makin kebal, teman-teman. You mau beli silakan, yang untung kamu, nggak beli pun juga nggak apa-apa, yang rugi juga kamu. Nah, dari itu mereka tuh melihat perkembangan perubahan dalam hidup kita. Nah, ini yang saya gunakan untuk apa ya, ngasih contoh ke mereka. Bukan saya nyinyirin mereka terus, enggak. Gitu. Tapi kita harus bisa menunjukkan, oh kita tuh berubah gitu loh. Kita nggak seperti itu. Gitu. Ya, jadi yang paling bahaya itu seperti ini. Ketika kita lepas dari kerjaan, kita dapat pesangon dong. Pesangon atau apapun itulah ya. Kalau dia dapat pensiun dini, nah kita otomatis ketika kita pegang uang, kita merasa kayak wah gitu kan. Tapi perhatikan, nggak semua orang bisa melakukan seperti ini. Ketika uangnya udah habis, mepet, dia bisa tetap tenang. Kan? Nah, kebanyakan orang, mayoritas, setelah mereka dia terima uang, nggak bisa ngelolanya, duitnya habis, mereka kerja lagi. Nah, perhatikan, itu yang terjadi di lingkungan kerja saya. Dan ketika saya semakin kesini, saya nyadari lingkungan kerja saya ternyata adalah lingkungan yang toksik. Kenapa? 99,9% orang yang nyaman dengan pekerjaan dengan mereka, itu mereka sulit berkembang. Jadi mereka seperti itu aja, guys. Nah, mereka masih bekerja, ya mereka masih bekerja. Saya tidak mendiskreditkan, ya. Tapi nanti akan ada saatnya kok mereka sadar. Yang salah adalah ketika orang terlalu nyaman dengan hal itu, dengan yang namanya gaji, dengan kerja sampai dia usianya pensiunnya habis. Sampai 55, dia baru nyadar, oh saya mau ngapain ya? Percaya atau tidak, yang terjadi di lingkungan kerja adalah ketika usia 55, dapat uang pesangon, mereka jualan. Nah, itulah yang menjadi tamparan keras bagi saya. Ya, kalau di usia 55 mereka nggak ada yang memperkerjakan dan mereka jualan, kenapa saya tidak mulai jualan dari sekarang? Dan salah satu skill yang perlu kita asah untuk bekal kita, untuk survive, bertahan hidup, yaitu adalah skill jualan gitu loh. Lu mau skill jualan apa? Mau skill apa lagi gitu kan? Sekarang nih, saya di bagian data analis, ya saya pegang data. Sekarang saya jualan. Excel saya kepake nggak? 90% nggak kepake. Hanya beberapa bagian Excel yang kepake itu. Seperti itu. Jadi memang ada masanya orang itu harus sadar. Ya, yang salah itu orang itu nggak sadar-sadar. Nah, itu yang apa ya, kurang pas kalau menurut saya. Seperti itu. Dan namanya mindset itu harus tetap keep it safe. Jadi kamu harus selamatkan itu, taruh di tempat teraman supaya tidak terkontaminasi sama orang-orang negatif. Kenapa? Karena ada hukum, saya lupa siapa penemunya, di law of the large number. Jadi ketika seseorang itu ngomong, susah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, dia bilang begitu, kamu bisnis ini susah. Dan yang jadi ya kamu akan susah jalan bisnis itu. Itu. Solusinya gimana? Tutup telinga. Ya, lihatlah orang-orang yang sudah berhasil. Kok mereka bisa? Ya, amati mereka, tiru mereka, dan modifikasi cara mereka. Dari mana mereka itu bisa? Nah, itu yang benar seperti itu gitu loh. Nah, kalau saya sendiri, saya orang-orang negatif, saya nggak mau ngurusin mereka lagi. Mereka mau bilang A, I, U, E, O, ya saburuting, ya I don't care gitu kan, saya nggak peduli. Pokoknya saya punya gambaran seperti ini, bayangan saya, visi saya seperti ini, ya ini gitu kan. Nah, itulah kenapa saya
ngambil saya masuk ke komunitas yang positif gitu kan, yang nambah ilmu saya. Itu pentingnya itu kan. Jangan sampai kita tuh nggak berkembang gara-gara di lingkungan yang itu aja. Oke. Kalau dalam sebuah komunitas ilmunya itu aja ya, kita gimana mau pinter gitu kan. Nah, itu kurang lebih jawaban saya, Mbak Desi ya. Semoga bisa memberikan gambaran ya, seperti itu. Nah, ijazah cloud saya nggak ada hubungannya dengan bisnis. Nah, 2 kali air Pak. Oke, siap. Pak, nanya dong, Pak. Silakan, kok. Pak, kalau misalkan kita pengen bisnis nih, tapi karena nggak ada modal, nggak punya modal gitu, jadi ngerasa, kayaknya gue nggak bisa deh bisnis ini, soalnya kan modalnya juga gede gitu. Terus ngejalanin bisnisnya juga pasti susah karena nggak ada modal ini kan. Kalau misalkan bisnis kita harus punya barangnya biar kita bisa sharingkan ke orang-orang gitu kan. Nah, dari situ itu kan termasuk mindset juga jatuhnya ya. Mindset kita karena kita ngerasa nggak punya uang buat beli produknya gitu. Nah, untuk memperbaiki mindset itu gimana tuh, Pak? Oke, ini kalau pengalaman saya pribadi ya. Saya dulu pernah ditampar dengan pernyataan seperti ini. Jika kamu nggak bisa memulai sebuah bisnis tanpa uang, maka kamu nggak layak untuk dapat uang. Itu dalam bahasa Inggris. Itu artinya kurang lebih dalam bahasanya seperti itu. Artinya apa? Nah, sekarang aja kamu nggak bisa ngasilin uang tanpa uang. Gimana Anda bisa menghasilkan uang dengan uang gitu? Paham nggak? Saya sering menemukan seperti ini. Dia ada pernyataan, mau bisnis nggak punya uang. Ya udah saya modalin. Ketika dimodalin, dia takut rugi. Mau bisnis apa ya? Dan lain sebagainya. Nah, saya dulu pernah di fase seperti itu dan saya ditampar dengan quote yang seperti itu. Saya dapat jawaban. Gitu. Jadi ada di akun IG, akun bisnis itu ya, dia selalu membagi itu. Ya, saya sering belajar di situ. Ya, tentang insight bisnis itu ada di situ. Jadi kembali lagi kita bisa nggak menghasilkan uang tanpa uang gitu kan. Dan memang saya akui itu kan di sahabat Nabi waktu ada kisah sahabat siapa tuh saya lupa tuh. Ya, dia nggak punya apa-apa, dia datang ke sebuah kota yang dia cari satu pasar di sini di mana. Dia cari pasar, cari pedagang yang nggak banyak barangnya, terus dia bilang gini, Pak, saya tawarin, saya jualin barang Bapak, nanti komisinya buat saya berapa Pak? Gitu. Artinya kan dia nggak pakai modal kan, modalnya adalah cara dia untuk menyampaikan dan ide dia. Nah, ide itu yang mahal. Seperti itu. Makanya teman-teman kalau punya ide, ngelihat ide, catat, eksekusi gitu. Contoh kayak kemarin saya kepikiran. Karena kemarin ada ya, wah, Mbak, aku pengen beli Lumispa tapi nggak punya duit. Dia bayar pakai emas loh, dia bener pakai emas loh, dia pakai emas. Saya bilang, langsung cek, kurs emas berapa hari? Sekian. Dia kasih berapa? 3 gram. Ambil gitu kan. Jadi nggak pakai uang kan? Jadi jangan hanya terkotak sama yang namanya uang. Seperti itu. Jadi tergantung seberapa besar keinginanmu. Seberapa kuat why-mu, nanti how-nya itu akan nyusul. Jadi caranya, gimana caranya itu kan sering dikeluhkan ke orang. Ini caranya gimana Pak? Ya kamu bener-bener pengen nggak gitu kan? Sekarang kalau orang mau beli Lumispa nggak pengen, coba dong bantuin jualin. Sekarang markom, flyer, nggak mungkin dong kita nggak dapat. Udah disediain di Telegram, tinggal promosi, ya kan? Kita tinggal promosi buat orang kepo. Itu apaan ya, gitu kan? Ketika orang melihat kita rajin posting, lama-kelamaan kan branding nempel di kita. Ya kan? Nggak usah pakai modal kan itu kan, cuma modal ini kan, modal wifi, internet, HP buat postingan, ya kan? Situ yang jualin, situ yang dapat komisi gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan untuk orang yang punya mindset-nya belum ini ya, belum tepat, kurang tepat lah. Itu saya selalu seperti itu. Jadi pasti ada cara kok gitu. Contoh lain gini. Pernah lihat sales mobil Toyota, mobilnya mobil lain selain Toyota, atau sales mobil Daihatsu, mobilnya selain Daihatsu? Jarang.
Ternyata tuh mereka punya cara untuk dapetin mobil tanpa mobil. Itu ada caranya. Ternyata dia dapat uangnya dari mana? Dari diskonnya customer. Diskon customer itu nggak dikasihkan. Jadi dia punya budget buat promosi, itu dia tahan. Buat apa? Ya ini buat saya besok. Saya laku jualan mobil, ya kan? Saya dapat komisi, dapat bonusnya, tak pakai buat DP. Artinya dia punya mobil tanpa mobil. Betul kan? Nah, lebih jahat lagi seorang agent properti. Ya, sorry, developer kontraktor. Dia bisa punya rumah tanpa rumah. Itu ada lagi tekniknya. Tapi kita kasih contoh yang paling gampang seperti itu. Ya, banyak kok orang yang punya nggak punya lumispa tapi dia bisa jualan lumispa dan ujung-ujungnya punya gitu kan. Seperti itu gitu ya. Jadi balik lagi ke kita. Ingat, seorang pebisnis dia tuh nggak mati akal. Cuma saya belum ketemu adalah sales mobil Mercedes-Benz, dia naiknya Mercedes-Benz, itu jarang. Tapi kalau sales mobil yang Avanza, Xenia, Toyota, Daihatsu itu rata-rata mereka punya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya banyak cara ya, itu kembali ke kita masing-masing. Kita jeli nggak melihat peluang itu. Kita bisa nggak mengolah kesempatan yang ada itu menjadi sebuah cuan gitu. Nah, seperti itu ya, Pak Emma ya. Ya, jadi asal ada kemauan ya, Koh ya. Ya, betul. Pasti how-nya, caranya itu pasti nemu kok. Nggak mungkin nggak itu. Seperti itu. Oke, thank you ya, Komiko. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Kita dulu ya Kak Miko ya. Oh, boleh, boleh. Yuk, foto dulu yuk. Alhamdulillah ini dari awal sampai akhir masih bertahan 50-an peserta ya. Keren. Semoga sampai akhir seperti ini ya. Nggak kayak kalau terawih ya teman-teman, di awal rame, di akhirnya berkurang. Ya, siap ya teman-teman ya. Ya. Oke, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Ya. Oke, bentar sekali lagi. Oke, ini yang foto yang kedua. Kloter kedua itu di layarnya Mbak Ratna, Mbak Vera, Nisa, Mbak In, Farlina dan sebagainya. Ya. 1, 2, ya dinyalakan yuk. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Ya, siap. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya. ya. Kalau tidak ada, nanti bisa lanjut. Mungkin nanti teman-teman baru muncul pertanyaan ya setelah training ini, setelah materi ini selesai, mungkin bisa ditanyakan di grup WA saja ya. Nanti bisa dibantu oleh Pak Miko jawab. Karena ini sudah jam 9 lebih 8, ya nggak apa-apa ya, molor 8 menit lah, masih wajar. Kita akhiri saja ya untuk kelas kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya dari awal sampai akhir, bertahan 50-an peserta, Masya Allah luar biasa. Semoga teman-teman konsisten untuk menyimak sampai dengan kelas ini berakhir ya teman-teman, di hari kelima nanti ya. Jangan sampai teman-teman bolong untuk mengikuti kelasnya ya. Oke. Nanti akan ada tugas ya, akan ada tugas yang akan di-share di grup WA ya. Nanti ada tugasnya, nanti bisa teman-teman baca untuk dilaksanakan ya, karena kemarin di Google Form-nya kan sudah ada ya, bersedia mengerjakan tugas atau tidak. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman bersedia nanti akan di-sharingkan tugasnya di grup. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Saya tutup untuk kelas reseller pada malam hari ini. Sampai jumpa besok malam ya di materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.